warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana anak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Tapi kok jawab pertanyaan ibunya pada lesu sih? Kenapa? Nggak semangat kalian, nak? Kenapa? Ada masalah? Iya, nak. Gini ya, ibu kasih tahu, kalau kalian ada masalah di rumah, baik sama orang tua, sama teman, ada baiknya kalian hilangkan dulu masalah-masalah itu. Fokus ke pelajaran. Kenapa? Supaya nanti apa yang ibu ajarkan mudah kalian terima. Supaya waktu yang udah kalian luangkan untuk sampai ke sekolah ini tidak terbuang sia-sia. Jadi ibu mau kalian fokus ke pelajaran kita hari ini. Bisa, nak? Bisa, alhamdulillah ya. Baik, di sini kita akan mengulas kembali pembelajaran kita pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak kita semalam belajar tentang apa? Hadis? Ya, betul. Kita akan mempelajari tentang hadis kembali. Tetapi sebelum kita mengulas kembali tentang hadis, ibu ingin bertanya kembali kepada anak ibu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari hadis? Ayo. Yang ingat angkat tangannya. Ya, bagus. Rani, apa pengertian dari hadis? Oh ya, bagus. Semua beri tepuk tangan kepada Rani. Bagus ya, penjelasan dari Rani mengenai hadis sudah bagus. Tapi di sini ibu akan menambahi sedikit lagi ya mengenai hadis. Jadi hadis adalah perkataan, perbuatan ataupun takrir dari Rasulullah SAW yang menjadi landasan dalam syariat agama Islam. Kalian semua Islam kan, nak? Oh, Islam. Alhamdulillah ya, kita semua diberi nikmat keislaman, yaitu jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari kebenaran kan. Jadi kita udah di agama yang benar, di agama yang lurus, sehingga ikutilah aturan yang ada di agama Islam. Kita balik lagi ke pembelajaran kita ya. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu semalam? Apa itu kedudukan hadis, atau seperti apa kedudukan hadis? Ayo, yang ingat angkat tangannya. Ya, kamu Resti. Ya, apa pengertian kedudukan dari hadis? Oh, bagus ya. Siapa lagi? Oh iya, kamu. Siapa Leni? Apa Leni? Kedudukan dari hadis? Ya, bagus. Jadi hadis itu ibu simpulkan ya kedudukannya sebagai penjelas, memperkuat, dan bisa menetapkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, baiklah, hari ini kita akan tetap membahas mengenai hadis, tetapi kita akan membahas mengenai fungsi hadis, dan juga kita akan membahas hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Di sini ibu sudah menuliskan 3 fungsi hadis. Kalian sudah bisa melihatnya kan, nak? Jadi fungsi hadis itu ada 3. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap isi Al-Quran. Jadi hadis itu bisa menguatkan, bisa menegaskan, dan juga bisa memberikan penjelas. Sampai sini ada yang mau ingin tanyakan? Tidak ada? Udah mengerti semua? Bagus, pintar ya anak-anak ibu ya. Sekarang yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang sebelumnya belum ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis juga itu bisa menetapkan suatu hukum yang di dalam Al-Quran itu belum ada. Jadi di dalam Al-Quran itu belum tertulis, ataupun misalkan sudah tertulis di dalam Al-Quran tapi secara garis besar. Jadi kita harus memperjelasnya lagi di dalam hadis. Jadi fungsi itu sebenarnya banyak ya, tapi ini tuh di garis besarnya aja. Jadi ibu cuma tulis garis besarnya aja. Apakah ada yang ditanyakan? Gak ada kan, udah paham semua? Bagus ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Jadi
hubungan antara hadis dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu kan diciptakan atau dibuat secara garis besarnya saja. Jadi dengan demikian hubungan hadis antara Al-Quran, yaitu hadis sebagai penjelas Al-Quran. Sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi? Nggak ada? Udah paham? Alhamdulillah. Jadi poin-poin pentingnya dalam pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu perkataan, perbuatan, takrir dari Rasulullah SAW yang menjadi syariat, landasan syariat agama Islam. Baru kedudukan hadis sebagai penjelas, menetapkan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Baru fungsi hadis ada 3, yaitu menguatkan, memberikan penjelasan, dan menetapkan suatu hukum yang sebelumnya belum ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis. Terakhir, hubungan antara hadis dengan Al-Quran yaitu hadis sebagai penjelas. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mau nanti anak-anak Ibu setelah di rumah dibaca-baca kembali ya pembelajaran kita pada hari ini supaya nggak lupa. Besok bakal Ibu tanyakan kembali siapa nanti yang nggak bisa. Hayo nanti Ibu dapat Ibu kasih hukuman ya kalau kalian nggak bisa. Jadi harus belajar lagi ya nak. Iya nak. Pokoknya kita harus rajin belajar di rumah. Ibu mau kalian ingat pelajaran kita hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.